Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita pertolongan dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu Tuhan, kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, dan segala kasih dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Demi atas kasih-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati kami, mulai beristirahatnya kan tadi malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pada saat ini juga kami bisa melaksanakan pembelajaran kami pada saat ini. Dan semoga pembelajaran kami ini dapat berjalan kehendak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerjaan surga. Mulai dari awal pembelajaran kami hingga selesainya, kiranya Tuhan selalu menuntun. Tuhan adalah Bapa kami kerjaan surga. Inilah yang menjadi doa kami, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Oke, ya terima kasih. Oke, sudah agak lumayan hari ini. Cuma ingatkan teman-teman ya, tidak pernah aktif selama ini ya. Supaya ke depan jauh lebih aktif. Minimal ada komunikasi through WhatsApp or phone me or SMS me. Oh? Ya, jadi seperti itu. Jadi harus ada komunikasi. Nah, bagaimana Bapak bisa menghargai kalian nanti kalau tidak pernah ada komunikasi? Itu diingatkan ke teman-teman yang lain. Bapak paham kalau ada kendala, semua kita ada kendala. Tapi jangan sampai karena ada kendala kita keenakan. Ya jelasnya tidak pernah ikut nanti dan menuntut untuk lulus, berarti dia harus merangkum semua materi yang pernah Bapak berikan. Itu dia akan merangkum, setiap materi itu dia akan merangkum satu halaman timbal balik di buku catatannya atau nanti ukuran folio, dan dia jelaskan sendiri. Oke, next kita lanjut. Materi kita hari ini apa? Pasti tahu semua, sudah ada di belakang saya, yaitu prepositional phrase. Oke, well, first question. Hai Pipe, akhirnya Pipe datang juga. Kita diskusi dulu dengan Pipe. Ini hari yang bahagia ini. Pipe akhirnya muncul setelah berbulan-bulan hilang di telan corona. Halo Pipe. Apa kabar Pipe? Aktifkan speakernya. Betul. Ya, ini rambutnya gondrong ini. Lama di hutan kah? Aktifkan kameranya dulu. Oke. Selama ini di mana, Bibi? Di rumah. Di rumah. Rumahnya di mana? Di Mingkendek. Oke, usahakan ke depan aktif ya. Ya. Coba. Ikut partisipasi. Oke, terima kasih atas kehadirannya di kelas kita. Semoga ke depan lebih baik. Oke, mari sudah ada prepositional phrase. Nah, kalian kan sudah belajar tadi malam, Bapak sudah kirimkan entah atau this morning. You open the video. Sekarang jelaskan ke Bapak, apa itu preposisi? What is a preposition? Siapa yang mau bicara pertama? Apa itu preposisi? Atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Kata depan. Andaikan ini muka, yang paling ada di depan itu adalah ujung hidung. Berarti dia adalah preposisi di badan kita, yaitu hidung. Bagi yang merasa hidungnya mancung. Yang apa-apa, yang flat berarti bukan preposisi itu. Siapa tahu dahinya yang jadi preposisi. Jadi tidak usah pegang hidung. Rasa sendiri apakah mancung pointed seperti hidungnya Datu Paretasik atau agak rata seperti hidungnya Dewi Wincia. Oke, nah apa itu preposisi? Silakan satu orang bicara. Boleh mengetik di kolom chat. Preposisi itu apa? Saya, Pak. Siapa yang bicara? Halo. Apa itu preposisi? Saya, Pak.
preposisi. Siapa itu yang mau bicara? What is a preposition? Preposisi adalah sebuah kata yang membangun hubungan antara benda yang disebutkan dalam kalimat. Oke, boleh. Ya, dia memberikan hubungan, memberikan koneksi. Ya, misalnya apa? Kira-kira ada bisa contoh preposisi yang dikaitkan dengan benda? In the classroom. Oke, boleh. Next, siapa lagi yang lain? Pemahaman tentang preposisi. Oke, ada yang lain? Sudah ada satu. Preposisi. Ini sudah mau dicek-cek ini siapa yang sempat belajar tadi malam atau tadi pagi. Preposisi. Oke, selamat pagi Nofri, Kaila, Erik, Francisca, Mita, Gabriela, Dewi, Datu, Novita, Rich, and Intan yang selalu lestari di balik kerudungnya. Apalagi preposisi? Ada yang lain tentang preposisi? Halo? Silahkan masukkan lagi idenya. Apa itu preposisi? Kita pahami dulu preposisi sebelum kita bahas tentang frase or phrase. Oke. Ada pipe, silahkan baca apa yang ada di depannya, di depan layarnya. Read for us. Kita mau dengar dulu apakah lidahnya masih fasih berbahasa Inggris atau sudah terkontaminasi dengan menu Idul Adha kemarin sehingga agak lihat sedikit. Silahkan dibaca dulu. Pipe. Preposition. Preposition. What is preposition? A preposition indicates a relation between things mentioned in a sentence. It's a part of speech that introduces a prepositional pairs. Oke, thank you. Itu pengertian tentang preposisi atau kata depan. Mudah-mudahan kalian masih ingat ini salah satu dasar dari bahasa Inggris. A preposition indicates a relation between things mentioned in a sentence. Dia memberikan hubungan atau koneksi sehingga objek atau subjek yang akan kita jelaskan di dalam kalimat itu lebih jelas. Misalnya dikatakan a board marker is on a smartphone, toh berarti yang dijelaskan bahwa ada preposisi on menjelaskan bahwa ada spidol di atas sebuah handphone. Kalau kita mau perjelas lagi, a red board marker on a black smartphone. Jadi ada kata preposisi on yang menjelaskan posisi bahwa benda itu, sehingga dikatakan indicates a relation between things mentioned in a sentence. And the second, a preposition is a part of speech that introduces a prepositional phrase. Jadi dia adalah kata, ya, merupakan kata, part of speech, yang nantinya akan menjadi penunjuk atau memperkenalkan atau mengindikasikan sebuah frase kata depan. Nanti kita bahas frase. Berikut. Nah, in English, there are some most used prepositions yang paling umum, yang paling sering kalian gunakan di dalam membuat kalimat itu, entah kalian sadari atau tidak, pasti kalian menggunakannya. Ada of, to, in, for, with, on, by, and many more. Ini yang paling umum, preposisi yang paling umum. Oke. Tidak perlu dicatat, kan sudah dibagikan tadi malam, toh? Nanti diingat-ingat kembali. Ingat preposisi kata depan. Oke, bagi yang mau mencatat, silahkan mencatat secepat kalau makan bakwan di kantin. Apalagi kalau bakwannya masih panas.
Next. Oke, ini hanya tambahan saja. Ada over dan lain sebagainya. Ada under. Misalnya, my shoes are under a table. Atau bisa kita katakan seperti ini. My pen is under a Bible. Nah, berarti ada kata under. Toh? I give the Bible to. Misalnya Afdalia. Toh? Berikut bisa katakan Pipe takes the Bible and give for me. Tuh. Atau Yin place the Bible on a printer atau on a smartphone. Itu masuk. Toh? I look at Yin Basti. I'm looking at Yin Basti who looks seriously on a smartphone screen. Seperti itu saya pakai at. Oke. Atau kita katakan Novita Kaya joins virtual classroom by using Telkomsel. Nah, kita menggunakan by. Oke. And we are going to study English literature over 2 hours. Nah, ada lagi kata over. Itu tambahan penjelasan tentang preposisi. Nah, here are some more common preposition in English. Sekarang jujur, adakah yang baru yang kalian lihat dari preposisi ini? Atau cuma selama ini cuma tahu ada about, above, across, after, along, as, at, berikut ada before, below, ada during, ada near, next, with. Saya yakin itu ya, sekarang banyak yang baru. Itu bagian dari preposisi, kata depan. Seperti diri kita. Di bagian depan itu banyak sekali unsur-unsur yang ada di depan. Kan tidak mungkin tulang belakang itu mau dikatakan preposisi, toh? Karena dia adanya di belakang. Nah, di semua yang ada di depan tubuh kita, itu anggaplah itu yang diceritakan oleh preposisi yang ada di depan kita sekarang. Mengenai artinya, fungsinya itu akan terbentuk secara situasional. Dan itu yang akan kita bahas nanti dalam prepositional phrase. Oke, nanti diputar-putar kembali videonya ya, bagi yang ingin mencatat. Next. Ya, most time preposition indicate location. Ya, secara umum preposisi itu memiliki fungsi menyatakan tempat. Dalam hal ini apa? Kalau tempat itu dalam bahasa Inggris dia berfungsi sebagai kata apa? Oke, halo. Siapa yang bisa jawab? Place in English. Dia itu adverb apa? Tinggal dilengkapi. Saya sudah putar-putar. Preposisi itu lebih banyak berbicara tentang adverb of place, adverb of time. Sometimes means. Means itu adverb of manner. Cara melakukan sesuatu. Itu yang dijelaskan. And besides that, function as adjective. Berfungsi sebagai adjective. Oke. Pertanyaan berikut. Kalau tidak salah, di materinya Bapak Sair tadi malam, ada yang namanya compound prepositions. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa itu jenis-jenis compound prepositions? Compound prepositions. Namanya compound berarti dia itu sudah jamak, plural, lebih dari satu. Seperti kalian hari ini. Compound student, compound faces of the students. Pernah mendengar in front of the class? Itu sudah compound, in front of the class. Toh, ada preposisi in, berikut ada of, sudah ada 2. Itu namanya compound. Oke.
Oke, next. Bapak share kembali ya. Supaya tidak bingung-bingung lagi. Oke, inilah yang disebut dengan compound prepositions. Apakah, tunggu dulu, Bapak mau cari nama dulu. Wait, I'm sorry. I'm checking the name. Halo. Yosinta Malon. Can you hear me? Yosinta. Halo, Yosinta. Or Kesia, Eurike. Bisa dengar suara Bapak? Halo. Tidak ada suara? Yosef Noel dari Batu Kara. Bisa membacakan kita compound preposition yang ada di screen kita hari ini sekarang? Bisa, Pak. Oke, silakan. Here are some compound prepositions. According to, by way of, Pak. Yes. Dilanjut ke sana, Pak, atau diurutkan? Ya, tidak bisa. Baca ke bawah, turun, down. Ya, Pak. According to, by way of, instead of, ahead of, in addition to, on account of, apart from, in front of, prior to, aside from, in place of, with respect to, because of, in spite of, by means of, up on. Oke, thank you. Ya, inilah contoh yang disebut dengan compound prepositions. Jadi di dalam frase itu ada dua preposisi. Misalnya by way of, ada dua preposisi. Oke, by way of my thinking, I appreciate Pipes Novaldo Abeng presence this morning. Itu contoh satu. Itu penggunaan dari compound preposition. Dan ini selalu berulang-ulang kita gunakan kalau kita menyusun sebuah kalimat. Karena kan biasanya kita kurang keren kalau tidak banyak of-nya. Biasanya begitu toh? Misalnya the power of love. Itu kan bisa dibuat love's power. Tapi kan supaya lebih keren tambahkan preposisi of. The students of grade 12 language. Supaya keren pakailah itu. Siswa kelas 12 bahasa. Padahal bisa dibuat grade 12 language students. Itu disingkat. Itulah istimewanya compound preposition. Next. Going to a phrase. Nah, apa itu frase? Tawaran selanjutnya. Tadi sudah ada Afdalia yang berbagi kepada kita tentang preposisi. Nah, apa itu frase? Halo? Frase itu apa? Ada yang mau menjawab? Frase yang sempat membuka. Apa? Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak mempunyai subjek atau kata kerja yang tidak bersebab diri sendiri sebagai sebuah kalimat. Oke. Thank you. Coba Novita Rich bacakan kita kalimat yang ada di depan untuk memperkaya perbendaharaan kata. Terima kasih. Bagus. Novita baca dulu kalimat yang ada di depan kita. What is a phrase? A phrase is a group of or combination of two words or more, without a subject or a verb and can stand as a sentence. Okay, second. Yang kedua. Oke, yang kedua, Novita. A phrase is a group of words that acts as a single part of speech, like an adjective that does not contain both a subject and a verb. Okay, thank you. Remember, a phrase. Coba ulang dulu, Novita.
Phrase. 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 Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia disebut dengan frase. In English, we pronounce phrase or we say phrase. Okay, thank you both Yin and Novita. A phrase is a group or combination of two words or more without a subject or a verb and can stand as a sentence. Itu the first meaning. Frase adalah kelompok kata atau kelompok dua atau lebih kata. Namanya kelompok harus dua ya minimal. Kalau single tidak mungkin kelompok. Kalau jomblo tidak mungkin dikatakan ada pasangan kan toh? Berarti itu bukan frase. Jadi frase adalah gabungan dua kata atau lebih atau kelompok dua kata atau lebih yang tidak memiliki pokok kalimat. Itu penekanannya. Without a subject or a verb, apalagi kata kerja, and because of there are no subject and a verb, a phrase can stand as a sentence. Karena tidak memiliki pokok kalimat, tidak memiliki predikat atau kata kerja, frase itu tidak bisa dikatakan sebagai kalimat karena tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Misalnya tadi dikatakan in the morning, in the classroom, after classroom, while reading books, itu bukan sebuah kalimat. Itu adalah frase. And the second, a phrase is a group of words that acts as a single part of speech. Lebih jelas lagi di sini dikatakan bahwa frase itu adalah kelompok kata yang berfungsi atau bertindak sebagai sebenarnya adalah part of speech, kata. Di mana ya karena berfungsi sebagai adjektif. Tadi Bapak sudah singgung berfungsi sebagai adverb, kata keterangan. That doesn't contain both a subject and a verb. Yang tidak memiliki subjek dan kata kerja. Jadi ingat itu ya, frase itu bukan kalimat. Dia adalah bagian dari kalimat yang nanti akan memiliki makna jika digabungkan dengan sebuah induk kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Okay, next. So I want to find the other. Nofri, read for us the next slide. Pak. Okay, halo Nofri. Ya, Pak. Ya, silakan bacakan dulu kalimat yang ada di depannya. What is a phrase? It is a fragment of a sentence, so it cannot express an idea on its own. After midnight, on the road, with an Trojanese buffalo. Okay, thank you. Okay, the next meaning of phrase, a fragment of a sentence, bagian kalimat. Sehingga sekali lagi frase tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, apalagi mau dikatakan mengungkapkan ide. Coba andaikan Intan Lestari Maramana mau mencari failnya, lost fail, kerudu jilbabnya yang hilang, cuma mengatakan on the table, on the table, on the cupboard, in the cupboard, atau under a table. Itu kan tidak ada artinya. Karena cuma marah-marah dengan menggunakan frase. Tidak jelas. Orang bertanya apa yang ada di bawah meja, apa yang ada di atas meja, apa yang ada di lemari itu. Tapi kalau diperjelas misalnya, I'm looking for my brown veil which I put on the table this morning, itu baru jelas. Tapi kalau cuma mengatakan in the table this morning, on the table this morning, atau under a chair this morning, itu kan tidak jelas. Itulah yang disebut dengan frase, sehingga tidak dikatakan tidak bisa menggambarkan sebuah ide atau pendapat karena tidak memiliki informasi yang lengkap. Ada tambahan contoh lagi ya, misalnya after midnight, setelah tengah malam. Coba teriak-teriak di jalan dengan kata setelah tengah malam, pas dikira orang-orang gila. Karena apa? Informasinya tidak jelas. Apa yang ada setelah tengah malam? Toh?
Coba dikatakan begini. Datu Paretasik walks around Pasar Makale after midnight. Itu baru jelas. Toh? Datu Paretasik berjalan mengelilingi Pasar Makale setelah tengah malam. Berarti gentayangan dong. Next. On the roof. Kalau cuma mengatakan on the roof itu juga unclear. Tidak jelas. Tapi kalau mengatakan I see 2 birds on the roof, itu baru jelas. Oh, berarti sudah jelas tadi bahwa preposisi itu memberikan keterangan penjelasan terhadap sebuah benda yang dalam kalimat. Oh, I see 2 birds on the roof. Jelas toh? Melihat 2 burung di atas bla bla bla. Nah, nanti dipahami sendiri. Atau dengan frase yang lain misalnya with heterogeneous vowel. Itu juga belum sempurna. Tidak jelas. Apa makna? Oke, nah inilah prepositional phrase. Intan Lestari, read first. Prepositional phrase. A combination between a preposition and another word and used as adjective or adverb. Oke, thank you. Clear di sini materi kita hari ini. Frase kata depan or prepositional phrase is a combination between a preposition and another word and used as adjective or adverb. Jelas di sini apa itu prepositional phrase. Frase kata depan adalah gabungan antara sebuah preposisi atau bahkan 2 dengan kata yang lain. Kata yang lain ini bisa kata kerja, bisa noun, bisa saja adjektif. Dan berfungsi atau digunakan sebagai kata sifat. Ingat fungsinya karena ini pokok permasalahannya. Nah, so far penjelasan kita. Adakah yang mau bertanya dari penjelasan kita hari ini? Ada? Kalau tidak ada, Bapak sambung kembali. About prepositional phrase. So, look at the examples. Oke, mudah-mudahan yang lain masih bisa dengar ya. Triana Sampelita, can you hear me? Hello, Triana. Yes, I can hear you. Hello, Triana. Aduh, jaringan mati. Okay. Let's read an example of prepositional phrase in front of us. Okay. Ya, Triana. Diamku. For example, Bumal sits on the buffalo. The word on is a preposition introducing the prepositional phrase on the buffalo. This underlined phrase function as a verb of place. The phone with metal cover is expensive. The word with is a preposition introducing the prepositional phrase with metal cover. This underlined phrase function as adjective. Okay, good job, Triana. Thank you. Ini langsung senyum si Bumal. Bumal sits on the buffalo. Mudah-mudahan ini fact. Bumal duduk di atas kerbau. Bukan kerbaunya yang duduk di atas Bumal ya. Wah, hancur si Bumal. Okay, look at the preposition on. The word on is a preposition. Itu jelas ya, bahwa preposisinya adalah on. Sekarang on itu dia menghubungkan antara induk kalimat Bumal sits. Kita pisah. Kalimat Kalimat Bumal sits
Ini kalimat sempurna. Ini perfect sentence. Bumal sits. Itu tidak dipertanyakan lagi. Bumal duduk. Itu sudah ada artinya. Mau dia duduk di mana saja, tidak ada masalah. Duduk di kloset, duduk di belakang punggung kerbau, duduk di kursi. Jelas bahwa bumal duduk itu kalimat sempurna. Sementara jika kita cuma mengatakan on the buffalo, ini disebut dengan frase yang tidak memiliki arti. On the buffalo, pertanyaan. Siapa yang ada di atas kerbau? Maka untuk menjawab itu, maka kita butuh sebuah subjek dan sebuah predikat. Sehingga jelas di sini ya, bahwa frase itu, ini adalah frase, itu bukan sebuah kalimat. Dia bukan kalimat. Itu frase. Berikut. Preposition dikatakan bahwa dan dibacakan oleh Triana, introducing the prepositional phrase on the table. Iya, dia sudah menandai atau mengindikasikan atau menghubungkan antara induk kalimat dengan frase the buffalo. Ketika digabungkan dengan preposition menjadi prepositional phrase. Nah, yang di bergaris bawah ini, itu dia berfungsi sebagai adverb, kata keterangan. Karena menunjukkan tempat, toh. Sama saja kalau saya katakan tadi seperti ini. A pen on the Bible. Berarti ada on itu menunjukkan posisi di mana tempatnya pulpen itu. Berikut. Ingat itu ya, berarti on secara umum berfungsi sebagai adverb. Next. The phone with metal cover is expensive. Nah, sekarang ini ada perbedaan. Misalnya anggaplah ini. The phone, anggaplah ini covernya adalah metal ya, walaupun di luar ini rubber. Tapi anggaplah dia metal. Halo guys. Halo, with itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia. Oke. With itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah dengan. Dengan. Oke. Dia itu menghubungkan antara the phone dengan metal cover. Jadi dan with di sini berfungsi sebagai adjektif. Karena apa? Dia memberikan sifat sebuah handphone dengan apa? Cover atau bungkus atau apalah istilahnya, maukah kulitnya ya terbuat dari metal atau bisa dikatakan besi. Jadi di sini berfungsi sebagai adjektif. Sama saja kalau dikatakan begini. The boy atau the tall boy with a thin mustache is Pipe Novaldo Abeng. Nah, ada di situ frase with thin mustache dengan kumis tipis. Berarti itu bukan keterangan tempat dong. Tapi itu adalah sifat. Siapa pria yang ganteng itu? Dia adalah Pipe yang berkumis tipis. Nah, itu sehingga dikatakan berfungsi sebagai kata sifat. Nah, tantangannya di sini adalah kalian harus bisa memahami arti kalimat itu untuk tahu bahwa frasenya itu berfungsi sebagai adverb or adjective. Nah, itu tantangannya. Oke, sampai di sini Bapak buka babakan. Who wanna have or who want deliver a question? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Bapak silakan.
Adakah pertanyaan tentang prepositional phrase? Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih hari ini yang aktif. Yang belum aktif nanti bisa ikuti di Facebook atau siaran tundanya. Ditunggu dengan responnya. Oke, sekarang perhatikan screen kalian di depan. Kemarin kan di kelas 11 kita sudah bahas sedikit ya tentang poem. Saya akan tanya satu-satu, mulai dari Bumal. Halo Bumal. Halo Bumal. Apakah masih mendengar? Tidak ada. Berikut, saya cari yang lain. Gabriela. Halo Gaby. Bisa dengar? Ya, Pak. Oke, Gabriela dulu. Coba. Frase yang Bapak garis bawahi, under the blue sky, ini fungsinya apa? Apakah dia adjektif atau adverb? Under the blue sky. Apa fungsinya? Apakah dia kata keterangan atau dia kata sifat? Kata keterangan, Pak. Oke, kata keterangan. Ya, di bawah langit biru, aku melihat wajahmu sementara diinjak-injak 2 ekor burung merpati. Fungsinya salah dong, kurang romantis. Oke, betul. Adverb. Sekarang, near the ancient wood. Kembali ke Bumal. Near the ancient wood. Apakah ini adjektif or adverb? Halo Bumal. Halo Bumal, pas siapa yang berani menjawab? Pilihannya cuma 2. Adjective or adverb. Tidak boleh memilih atau. Bumal muncul kembali. Silakan Bumal. Near the ancient wood. Apakah dia adjective atau adverb? Adverb, sir. Adjective. Adjective. Yes. Near the ancient wood. Bolehlah. Bumal lives near the ancient wood. Bumal tinggal di dekat kayu kuno tersebut. Betulkah itu adjektif atau adverb? Adverb ya. Keterangan. Itu adverb. Karena dia berbicara tentang ukuran jarak tempat. Oke, next. Beside the trickling stream. Pipe. Apa fungsinya? Pilihan cuma ada 2. Adjective or adverb. Berarti sudah bisa bayangkan ini apa penilaian Bapak hari ini. Yaitu jawabannya cuma 2. Adjective or adverb. Jadi latihan memang sekarang. Mungkin 5 menit ke depan kita akan langsung. Apa fungsinya? Beside the trickling stream. Adjektif, Pak. Adjektif. Oke. Misalnya anggaplah begini. Kaila watch TV beside Pipe Novaldo Abeng. Kalimat itu fungsinya apa? Di kalimat ini, frase ini, beside Pipe Novaldo Abeng. Itu apa? Apakah dia kata sifat atau kata keterangan? Afdalia menonton TV di samping Pipe Novaldo. Tempat ya? Adverb. Oke. Itu pemahamannya. Next.
Onde Gracie Bank, Triani Jane Ratte. Yang tadi pandangannya sayu sekali dengan wajah keibuan, berarti sudah beranjak dewasa. In the moon of May. Oh. Onde Gracie Bank, halo Triani. Sir. Apa fungsinya? Coba saya. Oke, boleh, Bumal. Anu Pak, apa itu? Di adverb of adjective. Oke, adverb. Jelas ya, tadi kan sudah ada. Bahwa on itu, dia selalu menyatakan tempat, location. Ya. Di bawah. Pinggir sungai berumput. Nah, biasanya kalau ada yang PDKT ini, pulang sekolah, habiskan waktu di pinggir kayak selokan, cabut rumput, awalnya hijau Gracie, karena banyak bercerita, akhirnya rumput-rumput itu banyak yang mati dicabut oleh dua sejoli. Next, under a bright umbrella. Mita Indrayati Toding. Halo Mita. Under a bright umbrella. What is the function of this prepositional phrase? Mita. Pak saya. Are you there? Adakah di sana? Sahabat saya. Tidak ada. Dewi ya. Tunggu dulu, kita bagi dulu, kita ke Dewi dulu. Setelah itu Erik. Hai Dewi. Hai Pak. Adverb, ya. Pak. Adverb. Oke, jelas ya adverb. Karena tadi ada under a table. And the last, Erik. In the month of May. Di bulan Mei itu aku teringat bahwa kau pernah menolak undangan saya untuk titik-titik. Apakah fungsinya Erik in the month of May? Apakah dia kata sifat, adjective, or adverb? Apakah Erik ada di sana atau sedang tertidur? Kalau tidak ada Francisca Mangastik yang dari tadi di awal sudah masuk. Halo Francisca. Francisca. Tidak ada, pas, mungkin masalah jaringan. Siapa yang bisa menjawab? Apa fungsinya in the month of May? Adjective, Pak. Adjective. Adverb. Khusus secara khusus di adverb apa, Pak? Adverb of time. Nah, keterangan waktu toh? Ya, Pak. Dia keterangan waktu. Nah, kalau nanti dia mengarah ke manner atau means, itu akan lebih banyak larinya ke adjective. Oke. Sampai sejauh ini sudah paham tentang karena penekanannya adalah fungsi dari frase kata depan. Itu yang harus kalian capai hari ini. Memahami fungsi frase kata depan. Yang masih bingung-bingung silahkan putar ulang konten video tadi malam atau nanti ini diputar ulang. Karena Bapak lebih menjelaskan pakai bahasa Indonesia di sini. Oh? Apa boleh buat? Karena kemarin ada yang mengirimkan pesan, bolehkah di bahasa Indonesia saja penjelasannya? Oke, yang penting kalian senang dan bahagia. Oke, ada pertanyaan? Saya kira cukup ya, cukup untuk penjelasan. Oke, kita coba ya. Kita coba latihan. Bapak akan kembali mengaktifkan yang kemarin quizzes. Oh ya, semua materi sebelumnya yang pernah ikut quizzes dan masih bermasalah, silahkan minta nanti Bapak perpanjang waktunya. Sekarang kita live. Kita cek pengetahuan nih, apakah memang betul-betul tahu ini atau tidak. Tunggu ya, share screen-nya Bapak. Kita akan mulai pemahamannya. Nilai berikut untuk prepositional phrase. Ini nilai pertama ya, secara resmi untuk prepositional phrase. Wait. Tunggu. 2 minutes.
Di manakah prepositional phrase? Oke, siap-siap. Mudah-mudahan rata-rata dapat nilai 100. Ingat, Bapak akan tampilkan beberapa kalimat yang di underline, di garis bawahi, itu kalian harus tebak apa fungsinya. Apakah dia adverb ataukah dia adjective. Untuk mengetahui artinya, fungsinya, kalian harus bisa mengetahui apa makna kalimat itu dalam bahasa Indonesia. Siap-siap, pakai nama pendek saja ya. Ini enaknya kita belajar online. Semua kegiatan bisa kita rekap dan semua anak akan mendapatkan porsinya masing-masing sesuai dengan keaktifannya. Oke, Bapak share screen-nya. Siapkan browsernya, Google Chrome atau lain sebagainya. Kita tunggu sebentar, ada kendala jaringan. Jadi bukan hanya kalian yang bermasalah di kualitas jaringan, Bapak pun demikian. Ada kendala jaringan. Fokus pada apa fungsi frase kata depan. Apakah dia berfungsi sebagai adjective atau adverb? Kita tunggu, masih mutar-mutar, lagi loading. Sambil menunggu bisa buka-buka penjelasan, ingat-ingat atau buka catatannya. Yang belum ikut bisa nanti hubungi Bapak lewat WA atau SMS. Bapak buka kembali linknya untuk bisa belajar, diikuti kembali. Boleh masuk 1, 2, 3 kali sampai dapat nilai 100. Artinya kalian ikut sampai berkali-kali, itu artinya sudah remedial sendiri, pengayaan sendiri, secara mandiri. Dan itu artinya Anda kreatif. Tanpa diminta, tanpa disuruh, mau bekerja. Dan itu ada beberapa yang Bapak lihat kemarin, ada yang sampai 2 kali. Termasuk di kelas-kelas yang lain. Oke, aduh jaringan agak lambat ini. Wait. Itu saja penekanannya bahwa prepositional phrase, frase kata depan, itu memiliki 2 fungsi. Yaitu berfungsi sebagai kata sifat dan berfungsi sebagai kata keterangan. Nah, jelaslah seperti pengertian di awal bahwa prepositional phrase itu adalah part of speech, dia adalah fragment of speech. Dia sama saja dengan kata karena tidak memiliki arti yang sempurna. Waduh, jaringannya loading. Tunggu sebentar. Masih berputar-putar. Oke, hari ini masih bertahan ya, 19. Coba yang hadir ini Gabriela serius sekali Mas Mel. Saya abadikan ya sambil menunggu jaringan bagus. Saya abadikan dulu. Hari ini 12 IBB preposisi. Wait, oke, sudah terbuka. Siapkan join my quizzes. Inilah dia. Ketik joinmyquiz.com, masukkan kodenya 404839. Silahkan berjuang. Anda cuma diperhadapkan pada 2 pilihan, yaitu adjective or adverb. Ketik saya pakai namanya ya, nama singkat saja. Itu sudah terekam, tidak akan hilang kemana-mana. Selamat bergabung, Gabriela. Dewi, thank you. Nofri Triana, wow, oke, cepat sekali. Mudah-mudahan hari ini persaingannya ketat. Bumal ikut bergabung. Berbahagialah yang langsung dapat nilai 100 hari ini. Pipe Novaldo, ini akan menjadi nilai resmi pertama untuk Pipe. Oke, wait.
Halo Pipe. Oke, halo, sudah berapa? 11, kita tunggu. Ada Novita yang makin kaya. Intan yang selalu lestari. Afdalia yang tidak pernah jadi putra. Oke, sudah 12. Yang lain kita tunggu. Kita tunggu. Karena nanti kita mulai, kasihan dia baru gabung. Sambil menunggu, mari kita sarapan pakai baje. Ya, menurut orang Gandasil baje. Yang di rumah, bayangkan saja nikmatnya. Sudah ada 13? Dari berapa ini? Dari 18, Bapak tunggu 5. Berarti ada 6 ya yang akan ikut secara tunda. Ya mungkin ikut di Facebook, tapi bisa ikut masuk di sini yang ikut di Facebook. Itu nanti daftar hadirnya akan langsung terkoneksi. Wow. Oke, kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Kita mulai. 3, 2, 1. Bapak kirim kodenya di anu ya. Iya. Siapakah pemimpin sementara? Gabriela Segian dengan 1710 diikuti Bumal Landicing, Triana menguntit di posisi ketiga. Diikuti Novita Rich. Boleh tengok-tengok catatannya sebentar. Ya, Bumal sudah ada jawabannya salah. Novita kayak naik di posisi kedua. Gabriela masih kokoh di peringkat pertama. Ya, Gabriela sudah senyum-senyum karena sementara memimpin perolehan angka tertinggi. Ya, Novita Kaya masih bertahan di posisi ketiga. Ada peningkatan. Oh, Dewincia tiba-tiba menyodok di posisi kedua. Ya, Gabriela masih kokoh di peringkat pertama. Diikuti oleh diam-diam ternyata Joseph Noel. Memiliki persiapan yang matang menyodok di posisi kedua. Ya, Pipe Novaldo sudah naik di posisi ketiga. Luar biasa Pipe Novaldo. Dengan persiapannya sudah menggeser Novita Kaya.
Dewi kembali naik di posisi keempat. Triana menyodok ke posisi ketiga, diikuti kembali oleh Novaldo. Sementara Gabriela Segian sudah duduk santai menunggu para penantang. Ya, Gabriela masih kokoh di peringkat pertama. Adakah penantang Sirsi? Yosep Noel masih bertahan di posisi kedua. Ingat ya, pilihan jawabannya cuma 2. Adjective or adverb. Ayo Yosep, semangat Yosep. Buat batangan jadi juara. Novaldo menyodok ke posisi kedua. Luar biasa, thank you Pipe. Ini betul-betul menebus dosa ini Pipe hari ini. Pertama kalinya aktif, langsung naik di posisi kedua. Tadi ada Muhammad Hidayat. Di manakah Hidayat Harun? Pertama kali sudah masuk tadi. Di mana dia? Kenapa sudah menghilang? Iya, Gabriela masih belum tergeser dari puncak klasmen. Yaelah, ya Allah. Ya, hari ini laki-laki mulai mengeluarkan senjatanya. Oh, Intan. Diam-diam. Selesai mo. Selesai mo kok. Wah, kecil. Bisa digeser, masih bisa digeser itu, cek. Nanti Bapak kirimkan ya, kirimkan linknya untuk yang kesulitan masuk. Nanti silakan Bapak aktifkan selama 2 hari. Ya, Riana mengulangi kembali. Riana mengulangi masuk. Aku Silakan yang ingin menebus dosa mencoba langsung remedial, silakan. Astaga, masa peringkat 3. Ada kan geser nak? Laku tol ya aku deh. Ya, dilihat dari akurasi masih bermasalah. Nofri Handayani, Intan masih bergumul, Afdalia juga masih bergumul. Wow. Afdalia kembali mengulangi masuk beserta Triana. Sepertinya Gabriela hari ini akan bertahan sebagai pemenang. Bagaimana caranya ulang, Pak? Masuk lagi, masuk lagi. Ya, maksudnya? Yang ingin masuk kembali. Ulang lagi masuk. Yang sudah selesai ya. Novaldo belum selesai ya, masih ada yang belum dijawab. Pipe, harus dijawab dulu, baru bisa join back. Aku tuh lihat. Iya. Kita Brazil. Sudah ada 10 yang selesai, Gabriela masih kokoh, maka Gabriela pun bisa menikmati secangkir teh hangat di rumahnya dengan melihat kondisi sekarang. Para penantang, ya hati-hati, Nofri mulai menyodok. Wis, mampus. Waduh. Mampus masih bertahan di posisi ketiga. Waduh. Di manakah Muhammad Harun? Tadi dia yang pertama kali masuk di kelas. Di mana dia? Masih ada PP. Jadi nanti jika ingin mengerjakan secara tunda, silakan buka kembali konten materi yang dibagi tadi malam atau materi kita hari ini. Pelajari kembali, join back, pahami mana yang fungsinya adjektif, mana yang fungsinya sebagai adverb. Iya, Nofri bertahan di posisi kedua, berusaha menyodok Gabriela, namun Gabriela masih lebih cepat dalam menjawab walaupun ada yang salah, dan dia masih memimpin klasmen karena dia menjawab lebih cepat. Ingat, menjawab paling cepat itu menjadi pengumpul nilai tertinggi. Walaupun semuanya dijawab dengan benar tapi kurang tepat, maka nilainya juga tidak akan naik jadi nilai tertinggi. Ada duta Brasil. Siapakah yang duta Brasil? Duta Brasil ini siapa? Nanti tidak dapat nilai nih, karena tidak jelas. Duta Brasil. Siapakah? Siapa yang duta Brasil? Bumal. Pakai nama sendiri ya, tidak apa-apa double. Ini Novita Kaya sudah ada, digantilah dengan Novita K. Waduh, nama grup band Iwa K. Nama penyanyi Iwa K. Yalah, terciduk kan.
Sejauh ini Nofrian Dayani sudah menjawab dengan nilai sempurna 100. Namun dari klasemen di posisi Yusuf, gimana tuh, Yusuf? Ada dari kamar deh, baru datang. Nofrian Dayani sudah ada tabungan nilai 100, sudah menjawab dengan sempurna. Mungkin ada yang mau minta jawaban ke Nofri sekarang, tapi saya yakin Nofri sendiri sudah lupa soal mana yang dia jawab dengan sempurna. Masih bisa kah, Pale? Bisa ulangi saja sampai kalian maksimal. Iya, Triana yang ketiga kalinya masuk bergabung. Nah, santa ketongan Triana teh. 4, 8, 9. Ingat, latih konsentrasinya, jangan sampai kalian sudah benar, ulangi lagi justru salah. Nah, Gabriela masuk kembali. Apakah Gabriela menemukan soal mana yang salah tadi atau jangan-jangan turun? Karena Gabriela cuma memiliki satu soal yang masih salah. Nofrian Dayani sudah bisa beristirahat karena sudah menjawab sempurna. Terima kasih. Ipe Novaldo mengulangi kembali masuk. Intan kembali masuk. Ya, Kaila kembali memulai. Afdalia kembali. Tapi ini duta berhasil. Iya, Gabriela sendiri sudah tidak konsentrasi. Langsung ada jawaban yang salah. Padahal tadi dia sudah jawab dengan benar. Duta berhasil. Oke, dalam 4 menit lagi ya kita akhiri. Nanti yang lain ikut secara tunda. Bapak akan buka kembali nanti linknya selama 1 hari. Ya, kita buka sampai jam. Iya, masih banyak dominan warna merah Triana. Gabriela dengan menyodok kembali ke atas dengan sudah membawa bekal 1 jawabannya salah. Ingat konsentrasi yang sudah mengulangi masuk di soal mana tadi yang kira-kira salah. Oke, Dewi kembali mengulangi. Joseph Noel, adakah perubahan di posisi pertama? Ternyata Gabriela dengan saudaranya bertahan di atas posisi pertama dan kedua. Sejauh ini baru Nofrian Dayani yang menjawab dengan sempurna. Ya, Gabriela RS mengalahkan kakaknya. Gabriela mengumpul nilai tertinggi karena menjawab dengan cepat walaupun ada 1 soal yang salah. Sementara Nofri menjawab dengan sempurna tapi selalu terlambat. Selalu di detik terakhir. Iya, Gabriela memperbaiki keadaannya dengan mengumpulkan nilai sempurna. Iya, Intan Lestari naik, Novaldo naik. 2 menit lagi. Ingat, 2 menit lagi kita tutup. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Iya. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Oke, saya mau nanti nilai Bapak akumulasi ya. Untuk hari ini Gabriela menjadi dengan Nofrian Dayani menjadi pengumpul pemahaman tertinggi untuk materi prepositional phrase. 1 minute more, 1 menit lagi, 1 menit. Andi masih hidup yang mana Indonesia 3 besar. Ya, nanti Bapak buka kembali linknya supaya bisa kalian kerjakan nanti malam atau nanti sore. Kapan saja ada waktunya, Bapak buka sampai 8 sampai 10 jam. Iya, 30 detik dari sekarang akan kita tutup. Aduh. Iya. Ya Allah. Baik sekali salah aku, Cok.
Aku salah baru yang pertama berusaha. Beruntung anjing. Time's up. Kita akhiri. Anatri, habiskan dulu Anatri. Kita akhiri. Beruntung anjing. 10, 9, Lama. 8, 7, Susah, Cuk. 5, Ini kebetulan gitu yang benar semua anjir, kebetulan. Tutup mata langsung. 3, Selesai. 2, 1. Betul. Oke. Berani jamin nak. Berani jamin ini. Ngecit nak Bumal. Bumal ngecit nak. Wah, Selamat kepada benar semua. Supaya jawaban Gabriela khususnya benar semua. dengan saudaranya Gabriela dan Pipe Novaldo hari ini menebus dosanya di posisi ketiga. Dan inilah hasilnya. Silakan dilihat hasilnya. Ya, Gabriela 2 kali masuk. Ya, Nofri Handayani menjawab dengan sempurna dengan hanya 1 kali percobaan. Gabriela menjawab sempurna dengan 2 kali percobaan. Pipe Novaldo juga menjawab 80. Berarti sudah tergambar nilainya. Siapa yang paling rendah? Saya, Pak. Oke. Yang berminat nanti Bapak buka kembali ya. Bapak save dulu ini. Save dulu yang hadir hari ini untuk jadi tabungan nilai. Wait. Nilai preposisi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Adakah pertanyaan? Next meeting kita akan praktik ya tentang prepositional phrase dalam bentuk speaking, tapi kita combine antara speaking dengan writing. Nanti secara langsung hari apa ini? Hari Sabtu ya, next Saturday. Kita akan praktik untuk materi ini hari Sabtu bentuk speaking. Jadi usahakan kreatif mengetik di kolom chat untuk hari Sabtu. Materinya tentang masih prepositional phrases. Adakah yang mau berkomentar hari ini? Yang masih bermasalah dengan jaringan, sebelum kita tutup, sudah lewat ini. Ada yang mau berkomentar? Bapak abadikan dulu ya yang hadir hari ini. Nanti mengulangi ya, yang belum mampu. Oke, no question anymore, no interruption. No, sir. Oke, kita tutup ya. Oh ya, oke, kita tutup hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. See you next Saturday.